Bapak jauh-jauh dari Pegunungan Bintang. Ngapain sih Pak di Papua Barat? Mungkin sebelum saya bertanya lebih lanjut ya Pak. Ya, Oke. baik. Ada misi tertentu atau mungkin kunjungan khusus begitu? Baik, terima kasih. Kita melihat dan memperhatikan Papua ini harus dilihat secara utuh. Jadi secara administrasi pemerintahan boleh membagi, ada provinsi, ada kabupaten, tapi kesatuan ekologis itu satu. Jadi tidak hanya Papua Indonesia, tapi Papua secara Sorong Samarai itu harus satu kesatuan. Sahabat podcast RRI, salam hangat dari ujung timur Indonesia. Saya Patial Warin kembali hadir untuk menemani Anda dalam podcast RRI. Ruang bicara yang bukan hanya memutar kata, tapi juga menyuarakan masa depan. Edisi kali ini kita akan mengangkat sebuah tema yang sangat penting, yaitu menjaga bumi dari timur. Karena dari tanah Papua yang kaya, yang lestari, yang sakral, kita belajar bahwa merawat alam bukan sekedar wacana, tapi sebuah tanggung jawab yang melekat dalam nadi dan budaya. Dalam episode kali ini, kami menghadirkan 3 narasumber yang luar biasa, membawa sudut pandang strategis, akademis, dan juga spiritual tentang lingkungan. Sudah hadir di studio podcast RRI Manokwari, Kepala Brida, Badan Riset Inovasi Daerah Provinsi Papua Barat, Profesor Dr. Charlie Dehautubun SHUT MSI. Selamat datang Pak Prof. Terima kasih undangannya. Luar biasa, apresiasi ya. Ya, dan Pak Prof ini juga akan memaparkan bagaimana riset dan inovasi menjadi fondasi dari setiap kebijakan lingkungan yang berdampak ya Pak Prof. Nah, selanjutnya narasumber kita yang berikut, Bupati Pegunungan Bintang, Bapak SP Yan Bidana STMSI, yang datang dengan komitmen kuat dan dalam menyusun regulasi berkelanjutan yang berpihak kepada masyarakat adat. Selamat datang Bapak. Terima kasih. Luar biasa Bapak, jauh-jauh dari Pegunungan Bintang Pak ya. Betul, jauh sekali. Apresiasi yang sangat luar biasa. Dan sahabat podcast RRI, narasumber kita yang berikut adalah Chief Conservation Officer WWF atau WWF Indonesia, Mbak Dewi Lestari Yani Rizky, yang akan membawa kita menyelami kolaborasi nyata antara masyarakat, pemerintah, dan juga NGO dalam menjaga bumi Papua. Selamat datang di studio podcast. Terima kasih banyak. Luar biasa, gimana semangat? Semangat. Ya, dan sahabat podcast RRI, hari ini kita tidak hanya berbicara tentang hutan, tentang sungai, atau gunung. Kita sedang berbicara tentang identitas, warisan, dan masa depan. Langsung saja, ketiga narasumber yang luar biasa, kita akan berbincang-bincang. Kita ngobrolnya santai aja ya, Bapak-bapak dan Ibu-ibu. Mungkin saya ke Pak Prof terlebih dahulu nih. Pak Prof Charlie, ini bagaimana peran Badan Riset Inovasi Daerah dalam memastikan bahwa kebijakan pembangunan di Papua Barat ya tetap selaras dengan prinsip konservasi dan juga ilmu pengetahuan, Pak Prof? Baik, terima kasih Mas Elko yang luar biasa. Ya, tentu saja tugas dan fungsi Badan Riset dan Inovasi Daerah adalah menyediakan data informasi termasuk rekomendasi kebijakan berbasis bukti, bukti saintifik atau bukti ilmiah. Jadi tentunya dalam pengambilan kebijakan, keputusan, apalagi yang akan berdampak pada lingkungan, ini membutuhkan benar-benar ya tadi informasi rekomendasinya harus berbasis ilmiah begitu, sehingga nanti kebijakan-kebijakan yang diambil dalam pembangunan, terutama pembangunan berkelanjutan, ya diharapkan dampaknya adalah dampak positif, terutama bagi lingkungan dan juga bagi masyarakat. Luar biasa, Pak Prof, ditahan dulu. Mungkin saya ke Pak Bupati, Pak SP ini pasti yang nonton podcast hari ini juga bertanya-tanya, Bapak jauh-jauh dari Pegunungan Bintang, ngapain sih Pak di Papua Barat? Mungkin sebelum saya bertanya lebih lanjut ya Pak. Ya, baik. Ada misi tertentu atau mungkin kunjungan khusus begitu? Baik, terima kasih. Kita melihat dan memperhatikan Papua ini harus dilihat secara utuh. Jadi secara administrasi pemerintahan boleh membagi, ada provinsi, ada kabupaten, tapi kesatuan ekologis itu satu. Jadi tidak hanya Papua Indonesia, tapi Papua
secara Sorong Samarai itu harus satu kesatuan yang harus dijaga karena Papua ini memberi kehidupan untuk dunia. Itu satu. Jadi karena itu saya sebagai bupati yang kebetulan ada di ketinggian 4.700 meter di atas permukaan laut dan di situ mengalirkan sungai-sungai besar di tanah Papua, terutama di bagian timur. Jadi ada sungai Digul ke selatan, sungai Sipi ke Papua Nugini, sungai Plai yang juga ke Papua Nugini bagian selatan, sungai Mambramo ke utara, semua di situ. Sungai Elanden yang ke Mapi dan Asmat. Dan ini harus dijaga, dijaga sehingga di bawah itu tidak boleh terganggu ekosistem di bawah baik manusia dan alam. Dengan demikian saya berguru ke Manokwari Papua Barat karena ini satu-satunya provinsi di Indonesia yang mempunyai perda tentang konservasi, ya, atau pembangunan berkelanjutan yang diinisiasi oleh gubernur dan diwujudkan oleh Kepala Brida. Dan ini satu hal yang kita harus belajar. Tidak hanya kami Pegunungan Bintang, tapi saya ajak orang Indonesia lain, Kalimantan dan lain-lain sudah eksploitasi, sudah habis, sudah dijadikan lahan gambut dan lain-lain, bisa belajar di Papua Barat. Supaya kita ada keberpihakan lingkungan untuk semua. Betul sekali, menarik sekali. Pak Bupati, nah kemudian ini Pegunungan Bintang ini disebut sebagai penyangga utama ya, penyangga utama bagi sungai-sungai besar di Papua seperti yang tadi Bapak Bupati jelaskan tadi. Nah, bisa dijelaskan mungkin lebih lanjut bagaimana kondisi ekologis di Pegunungan Bintang dan mengapa penting untuk dijaga kelestariannya, Pak Bupati? Karena kondisi ekologis dan dia jadi pusat hidrologis, jadi ini harus dijaga, dilindungi, dan itu harus ada regulasi negara yang berpihak untuk safety bagi kehidupan. Karena esensi negara baik melalui provinsi sampai kabupaten desa itu hadir untuk melindungi kehidupan alam, kehidupan manusia. Dengan demikian harus ada regulasi yang nanti kita belajar dari Papua Barat untuk dorong dan negara kita bisa perdakan sehingga itu menjadi legasi untuk kehidupan jangka panjang 100 tahun, 200 tahun. Karena kita bicara kehidupan ini jangka panjang. Tapi kalau pemerintah kan 5 tahun priorisasi dan itu otoritas yang diberi itu kita siapkan untuk sebuah legasi masa depan. Ya. Jadi itu yang saya ke sini sekaligus juga kunjungan ke Universitas Papua karena dia juga menjadi sumber SDM yang menghasilkan orang-orang lingkungan dari kehutanan. Jadi sekaligus juga meminta supaya UNIPA berkolaborasi dengan Papua Barat dalam hal ini Brida juga memperkuat kapasitas SDM aparatur juga maupun Universitas Okmin Papua yang saya dirikan. Ok itu air. Jadi suku ini juga suku Ok. Jadi Ok itu memberi kehidupan, filosofi orang Ok. Jadi manusia, tumbuhan semua itu harus butuh air. Jadi di situ menjadi pusat kehidupan. Menjadi pusat kehidupan ya, ini menarik sekali. Semakin kesini semakin menarik ini, luar biasa. Dan kolaborasi yang luar biasa. Nanti kita juga update nanti ya seperti apa update-nya dengan Universitas Papua sendiri. Nah, saya ke Mbak Dewi. Mbak Dewi ini bicara soal konservasi, kemitraan dan juga pendekatan kolaboratif nih Mbak Dewi. Nah, WWF sendiri ini kan sudah lama ya di tanah Papua ya. Di tanah Papua. Nah, apa yang menjadi kekuatan konservasi di tanah Papua yang membedakannya dari provinsi lain ataupun tempat lain di Indonesia? Iya. Makasih Bang Eko. Izin Pak Bupati dan Pak Prof. Jadi memang WWF sudah lama sekali di tanah Papua. Saya melanjutkan kerja-kerja konservasi yang sudah dilakukan oleh teman-teman pendahulu sebelumnya. Dan memang WWF selalu punya leader dari putra daerah di Papua. Memang kita melihat bahwa kondisi keanekaragaman hayati yang sangat tinggi, yang berbeda dan unik yang dimiliki oleh tanah Papua ini yang memang harus dijaga. Oleh karena itu kolaborasi dengan semua pihak untuk menjaga keanekaragaman hayati itu sangat penting. Lalu yang kedua adalah masyarakat adat. Jadi kekuatan masyarakat adat yang terus dijaga, ruang kelola masyarakat adat yang harus terus diberikan dan kemudian mendapatkan juga ruang dari pemerintah itu penting untuk kerjasamakan. Oleh karena itu WWF berkomitmen untuk terus bekerja di tanah Papua dengan semua pihak dan juga mendukung pemerintah dengan hasil-hasil kajian ilmiah yang memang karena WWF adalah organisasi konservasi yang berbasiskan pengetahuan alam
dan keilmuan yang memang akan memberikan dukungan di bidang konservasi keanekaragaman hayati. Oke, kita lanjut lagi nanti ya. Siap. Saya kembali ke Pak Prof nih ya, Pak Prof. Nah, kemudian kita juga ingin tahu nih, apakah saat ini Brida sendiri ya memiliki peta riset atau semacam fokus penelitian strategis yang mendukung ya keberlanjutan dan pelestarian lingkungan di Papua Barat. Kalau tadi dengar-dengar tadi nanti juga kolaborasi juga dengan Pegunungan Bintang ya, seperti itu ya. Nah, ini gimana ini? Iya, jadi memang tentunya BRIDA ya, Badan Riset dan Inovasi Daerah, yang merupakan perangkat daerah di pemerintah Provinsi Papua Barat, ya tentunya kita menyesuaikan dengan visi misi dan juga program prioritas daripada gubernur. Namun dari sisi keilmuan dan juga kita melihat bahwa inisiatif pembangunan berkelanjutan seperti kita tahu bersama bahwa Pak Gubernur Papua Barat itu sejak 2018 itu menginisiasi terkait dengan peraturan daerah pembangunan berkelanjutan, dan semuanya itu seperti tadi diungkapkan Pak Bupati bahwa apa yang kita lakukan ini adalah untuk memastikan anak cucu kita di masa yang akan datang, begitu. Tapi juga karena kita masih hidup di planet yang sama, apapun yang kita lakukan di sini akan mempengaruhi orang lain yang hidup di bagian lain dari dunia ini. Dan terkait dengan peta riset ya tentunya kita bicara bahwa riset lingkungan, terutama keanekaragaman hayati dan juga pengembangan ekonomi kerakyatan itu yang menjadi prioritas. Tetapi juga apapun yang kita lakukan, karena kita sekarang kan sedang dealing ataupun bagaimana untuk mengatasi yang sering kita sebut dengan triple planetary crisis ya. Jadi kehilangan keanekaragaman hayati atau biodiversity loss, kemudian kita bicara tentang climate change ya, perubahan iklim, tapi juga tentang polusi. Jadi ini yang kemudian bagaimana supaya apapun yang kita lakukan ini semuanya untuk mendorong ke sana, begitu. Saya ke Pak Bupati. Pak SP, ini bisa diuraikan lebih detail mungkin perda yang sementara ini sedang disusun ya, atau mungkin sedang studi banding lah seperti itu. Nah, kemudian terutama ini bagaimana melindungi ya masyarakat adat dan mengakomodasinya secara hukum nih, Pak. Iya, saya sudah membentuk tim Pemda untuk melakukan riset. Jadi ada tim etnografi dan tim fisik lingkungan. Jadi ada WWF, terus ada dari Uncen, dan juga ke sini nanti di pertemuan ini dan BRIDA dengan Unipa ini akan membantu. Kita kaji lalu nanti dorong sampai jadi perda. Jadi dalam tahapan itu, ongoing berarti ya, sementara berproses. Kita konsolidasi, kita dapat pengetahuan, inspirasi maupun ini sehingga kita ini. Lalu kita juga mengundang juga WWF bisa masuk ke Pegunungan Bintang karena sudah di Papua tapi Pegunungan Bintang belum masuk. Jadi melalui WWF dengan jasa-jasa lain, LSM mitra lain bisa masuk ke sana. Nanti tentunya ada dukungan dari kemitraan yang dibangun dari Papua Barat, bisa share sehingga masuk untuk bisa kita kolaborasi, melakukan pendampingan tentunya supaya perda yang kita rancang itu kita bisa lakukan, kita bisa sahkan, ada regulasi, regulasi sehingga ada dasar untuk bisa dilakukan konservasi dan juga pembangunan tetap jalan. Targetnya ini kapan ini, Pak? Target kalau bisa 2026 dan paling lambat 2027. Paling lambat ya 2027. Kami akan terus mengupdate ya. Saya ke Ibu Dewi. Ibu Dewi, ini dalam konteks kemitraan ini tadi yang sudah disampaikan tadi oleh Pak Bupati tadi, konteks kemitraan. Nah, dengan Pegunungan Bintang nih ya, konteksnya di Pegunungan Bintang, bagaimana WWF itu membantu menjembatani antara pelestarian alam dan juga pembangunan sosial ekonominya, Mbak Dewi? Ya, terima kasih. WWF sering mengadakan studi dan juga kajian gitu ya. Nah, untuk Pegunungan Bintang juga akan dilakukan kajian bersama dengan pemerintah daerah, Sijen Pak Bupati dan juga universitas, juga masyarakat dan juga pihak terkait lainnya.
kami akan sampaikan juga kajian ecoregion ya Pak Bupati, daya dukung, daya tampung dari region dari Pegunungan Bintang, juga ruang kelola masyarakat adat dan juga untuk HCV, untuk nilai konservasi tinggi dan juga kebencanaan barangkali nanti akan kita ini kan bersama-sama ya. Apa yang akan disampaikan nanti. Oke, saya kembali ke Pak Prof ya. Pak Prof, ini kolaborasi lintas sektor seperti yang sudah disampaikan tadi juga ini dilakukan bersama Pemda ya, Pemda Pegunungan Bintang dalam sisi keilmuan ya. Nah, ini apa tantangan utama dalam menyatukan bahasa ilmiah nih? Ini yang agak sulit ya. Menyatukan bahasa ilmiah, kemudian birokrasi dan kepentingan masyarakat ada dalam suatu regulasi nih. Menarik nih semakin. Iya, memang kalau kita lihat dari masing-masing yang disebutkan secara parsial, ya memang kita akan menghadapi kendala dan juga tantangan untuk itu, tapi ya artinya dengan niat yang baik, niat yang tulus, dan kami sudah buktikan bagaimana kolaborasi, kemitraan yang baik antara birokrasi ya, pemerintah daerah, kemudian lembaga-lembaga riset seperti universitas dan juga lembaga riset yang lain, tapi juga mitra pembangunan, stakeholder lain, teman-teman di masyarakat sipil ya, juga masyarakat adat ya, tidak terkecuali kita juga berharap bahwa ada dukungan dari sektor swasta yang lain, private sector, untuk juga bekerja sama, karena apapun regulasi yang kita buat, kebijakan yang kita buat, kalau kemudian itu hanya ada di atas kertas, tidak bisa diimplementasikan di tingkat bawah di masyarakat, tapi juga tidak membantu mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, itu juga percuma saja begitu. Dan ya saya gitu ya? Berharap bahwa apa yang sudah dilakukan dan nanti kemudian akan bekerja sama dengan Pak Bupati dan teman-teman di Pegunungan Bintang. Ya tadi di penjelasan beliau bahwa Pegunungan Bintang itu menjadi hulu dari semua sungai-sungai yang ada di tanah Papua. Ya, saya pikir apa yang jadi moto dari Gubernur Mandachan bahwa tugas utama kita untuk mewarisi mata air, bukan air mata bagi anak cucu kita, itu kemudian bisa terwujud. Dan ya apapun yang tadi dikerjakan itu membawa manfaat yang besar bagi kehidupan di dunia ini, begitu. Kita jaga alam, alam jaga kita. Alam jaga kita hijaukan bumi, kita birukan langit dan laut, dan jangan tinggalkan air mata untuk anak cucu. Tapi ya mata air yang harus sangat dalam sekali ya maknanya. Iya. Pak Bupati, nah kemudian ini kolaborasi dengan tadi Bapak sudah sampaikan juga dengan universitas, kemudian juga nanti antropolog ya seperti itu. Nah, yang sejauh ini kajian sejauh ini apa yang bisa dijadikan dasar atau kebijakan sejauh ini? Ya. Jadi baru kita pelajari, kita sekarang pemerintah harus buka diri untuk memanfaatkan kajian akademik yang dihasilkan oleh para akademisi. Itu kekurangan yang khusus di tanah Papua ini. Jadi lebih banyak kajian yang sudah ditemukan problemnya, masalahnya, sehingga bisa dipakai. Kadang-kadang selama ini kita tidak pakai, sehingga mulai tahun ini antropolog yang ada, terus biolog yang ada, yang orang kehutanan yang ada dipakai, mereka kita siapkan, mereka ilmunya, dan kita jadikan naskah akademik untuk kita rancang, sehingga perda itu betul-betul menyentuh. Sehingga di tahun ini saya membuat 2 tim ini, tim pemetaan fisik yang lingkungan dan juga pemetaan untuk etnografi. Dan didukung oleh antropolog juga dari Uncen dan juga nanti dari Unipa, dan bisa kolaborasi dengan kita pemerintah daerah supaya bisa menyentuh. Setelah itu nanti setelah perda ini ada, kita juga minta dukungan misalnya WWF untuk bagaimana komitmen kita terhadap lingkungan kita jaga, tapi bagaimana negara perhatikan kita juga jasa-jasa lingkungannya. Itu mungkin sudah dilakukan di Papua Barat, itu bisa berdampak. Ya. Bisa diadopsi begitu ya. Mbak Dewi, nah kemudian Mbak Dewi bisa ceritakan mungkin bagaimana proses pengumpulan data dan juga pemetaan ya wilayah adat yang dilakukan oleh WWF di Pegunungan Bintang.
sebagai dasar penyusunan kebijakan lingkungan begitu dan perlindungan masyarakat adat. Iya, terima kasih Pak Yarko. Izin Pak Bupati, Pak Prof. Kami akan menerapkan inclusive conservation di mana partisipatif dari masyarakat juga penting. Jadi nanti semua dari ahli teknokrat, pandangan dari masyarakat tentang kearifan lokal itu juga penting untuk disampaikan, dan juga semua hasil akan disampaikan kembali kepada masyarakat sehingga dari masyarakat dan untuk masyarakat sendiri. Oke, Pak Prof, ini pertanyaan terakhir nih ya. Jadi setiap narasumber saya siapkan tidak banyak, cuma 4 pertanyaan aja. Tapi semoga pertanyaan-pertanyaan ini sudah mewakili ya dari hasil apa tadi yang saya simpulkan tadi. Nah, Pak Prof, kemudian bagaimana sebaiknya pendekatan sains yang dikemas ya agar bisa diterima dan dimanfaatkan oleh masyarakat adat secara praktis, kemudian tanpa kehilangan nilai-nilai lokal mereka. Ya, jadi memang kalau kita lihat bahwa hasil riset itu, kalau kita menggunakan pandangan dari dunia riset sendiri ataupun para akademisi sendiri, memang membutuhkan strategi ya untuk tidak hanya langsung ke masyarakat bisa diimplementasikan, tapi juga ke pemerintah, terutama pemerintah daerah. Jadi birokrasi untuk membuat kebijakan, keputusan-keputusan penting itu memang harus strategi komunikasinya begitu. Jadi misalnya hasil riset yang sangat nilainya tinggi ilmiah, tapi juga menggunakan misalnya istilah ataupun bahasa yang kadang-kadang susah dipahami oleh pengambil kebijakan, ya kita perlu untuk membuat itu untuk mudah dipahami sampai juga pada tingkat yang paling bawah, terutama di masyarakat adat begitu. Jadi ya saya pikir strategi untuk komunikasi, diseminasi, publikasi ataupun sosialisasi itu sangat penting. Dan sekarang ada berbagai media yang bisa kita gunakan untuk aktivitas tersebut. Berbagai platform baik digital maupun juga lewat yang komunikasi secara langsung begitu dengan masyarakat, itu akan sangat baik begitu untuk bisa memanfaatkan hasil-hasil riset untuk kepentingan bersama begitu. Oke. Pak Bupati, strategi pemerintah Kabupaten Pegunungan Bintang sendiri dalam memastikan bahwa pembangunan yang dilakukan tidak hanya hijau di atas kertas, Pak Bupati, tapi benar-benar berpihak pada ekosistem dan masyarakat, terutama masyarakat adat yang menjadi penjaga hutan di Pegunungan Bintang. Ya itu kita sekarang lakukan pendekatan pembangunan itu berbasis partisipasi rakyat. Ya. Jadi pemetaan partisipasi rakyat lewat pusat kehidupan. Jadi pusat kehidupan di atas itu disebut dengan Api World. Jadi semua berpusat di situ. Jadi setelah lakukan pemetaan, seluruh proses pembangunan, seluruh sumber daya yang ada itu diberdayakan masyarakat untuk bisa lakukan sehingga dia mandiri. Jadi selama ini tidak tergantung kepada pemerintah. Ya, dan itu sudah dilakukan terus menerus sambil kita juga tidak bisa menutup kemungkinan dan menutup untuk membatasi, tapi ada ruang-ruang untuk membuka akses infrastruktur ke arah selatan, ke arah utara, ke Jayapura dan Bovendigul supaya masyarakat juga bisa akses ekonomi bisa masuk, karena di atas semua dengan pesawat dan satu-satunya pesawat sehingga akses semen satu semen bisa di 1.150.000. Wow. Jadi itu juga menjadi tantangan. Ya, tapi kita harus butuh sumber daya besar sehingga harus ada intervensi negara untuk membuka ruas jalan lintas negara. Itu kan jalan di Jayapura, Oksibil, Boven, Merauke. Jadi tersisa sekitar 2 jembatan besar yang Sungai Digul tadi dari arah Boven Digul itu bisa terakses ke Oksibil supaya harga bisa turun. Jadi satu-satunya akses ke sana hanya transportasi udara. Iya. Wow. Transportasi udara. Seperti itu. Semakin penasaran saya, Pak Bupati. Luar biasa. Oke. Mbak Dewi, bagaimana WWF melihat peran masyarakat adat sebagai penjaga alam
Ya, apakah cukup dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan atau justru perlu didorong lebih jauh lagi nih Mbak Dewi? Ya baik, peran masyarakat adat itu sangat tinggi untuk menjaga lingkungan dan juga kita harus belajar dari masyarakat adat tentang kearifan lokal. Yes. Bagaimana mereka sudah menjaga bumi ini sekian ratus tahun. Jangan sampai itu ditinggalkan. Tadi Pak Bupati di pagi hari sudah sampaikan, jangan sampai budaya adat itu hilang di tanah Papua. Oleh karena itu peran sertanya memang sudah dilibatkan oleh pemerintah, namun perlu dikuatkan lagi kapasitas dari masyarakat adat itu sendiri sehingga mereka bisa memberikan kontribusi yang cukup untuk pembangunan berkelanjutan di tanah Papua. Oke. Pak Prof, ini kalau boleh dibayangkan ya, kita andai-andai saja nih dibayangkannya. Seperti apa wajah Papua Barat 10 bahkan 20 tahun ke depan jika visi berkelanjutan ya, pembangunan berkelanjutan ini benar-benar diwujudkan. Ya, semua punya mimpi bahwa sumber daya alam yang kita punya, terutama hutan, laut, itu akan tetap kondisinya seperti yang sekarang sedang kita nikmati. Bahkan sampai ratusan tahun ke depan, anak cucu kita akan bisa merasakan apa yang sedang kita rasakan saat ini. Itu yang ingin kita warisi untuk masa depan daripada tanah ini, provinsi ini, begitu. Jadi ya tentunya dibutuhkan pembangunan berkelanjutan, artinya pembangunan yang bijaksana, yang memanfaatkan sumber daya alam untuk kepentingan kesejahteraan, tapi tanpa melupakan nilai-nilai untuk diwariskan untuk generasi yang akan datang, begitu. Karena kita tahu bahwa apa yang sedang kita nikmati ini bukan sesuatu yang milik kita, begitu, tapi ya kita merasa bahwa itu merupakan satu pinjaman dari anak cucu kita yang pada waktunya harus kita mengembalikan itu dengan bunga-bunganya, begitu. Sehingga mereka akan menikmati itu dengan keaslian, begitu. Dan ada satu mimpi yang waktu itu ini oleh masyarakat kita bahwa mereka akan tetap melihat hutan, sungai, laut kita, tapi pada saat yang sama ekonomi berkembang, mereka akan bisa mendapatkan uang dengan ini, dan ya itu yang sebenarnya ingin kita alami dan kita jaga seperti apa adanya, begitu. Baik. Pak Bupati, nah pertanyaan yang sama ini, bagaimana 10 atau 20 tahun ke depan ya ketika itu diwujudkan? Kita berharap 10-20 tahun itu tetap lestari dan itu dibarengi dengan meningkatkan kemampuan daya masyarakat. Di salah satunya itu pendidikan. Jadi di masyarakat adat ini tidak hanya ini, tapi proses pendidikan itu harus digerakkan mulai dari TK sampai perguruan tinggi sehingga ada SDM unggul yang bisa memanfaatkan. Karena kalau kita mengandalkan hutan, kekayaan alam, lalu SDM-nya kita tidak siapkan, nanti ekstrak habis, mereka tidak ada pikiran berdaya lagi untuk inovasi, untuk kehidupan. Jadi harus pendidikan juga menjadi satu bagian yang beriringan sama, sehingga masyarakat adat itu ya semua sudah bisa cerdas untuk bisa memanfaatkan lingkungan, bisa lestarikan lingkungan. Baik. Mbak Dewi, pertanyaannya sama, 10-20 tahun ke depan? Ini bermimpi ya? Iya, bermimpi, dan jika visi itu diwujudkan? Ya, saya punya mimpi, kami WWF punya mimpi bahwa just transition itu terjadi di tanah Papua, sehingga jasa lingkungan itu bisa memberikan hasil yang baik untuk masyarakat, pemerintah, untuk semua pihak, sehingga lingkungan tetap terjaga dan kemudian juga pendapatan masyarakat juga sesuai dengan apa yang ada di tanah Papua ini, sehingga apa yang Pak Bupati, Pak Prof sampaikan, pendidikan bisa berjalan dengan baik semua, karena pendidikan itu membuka dunia ya, Pak Bupati ya, sehingga masyarakat Papua juga memperoleh pendidikan yang sesuai dan layak untuk mempertahankan jasa lingkungan yang ada di tanah Papua. Oke, di akhir perbincangan kita, sebuah pertanyaan, dan ini juga closing statement-nya dari setiap narasumber kita. Apa pesan kunci yang ingin disampaikan kepada generasi muda Papua agar mereka menjadi penjaga bumi dari tanah mereka sendiri? Dari Pak Prof terlebih dahulu, silakan. Ya, kata kuncinya adalah tentunya untuk generasi muda kita ya harus belajar, kemudian bijaksana, dan ya intinya adalah bahwa warisan dan daripada
kita itu bisa terus diwariskan untuk generasi yang akan datang begitu. Oke, Pak Bupati silakan. Iya, kepada generasi muda bahwa harus kembali ke adat budaya masing-masing untuk mempelajari nilai ilmu yang diturunkan dan dilestarikan oleh generasi terdahulu. Karena semakin ke sini, semakin orang merasa bahwa itu tidak pakai dan itu menjadi berbahaya untuk tidak bisa dilestarikan. Tidak hanya lingkungan, tetapi di lain, di sosial misalnya, tentang bahasa. Ya, bahasa juga bisa jadi musnah karena pengetahuan awal itu dari bahasa lokal. Jadi kembali bagaimana untuk bisa ini kerjasama dengan universitas kolaborasi, bahasa-bahasa itu bisa dijadikan kurikulum dan bisa digenerasikan untuk orang pelajari. Dan yang berikut bahwa ini di konsep di tanah Papua, orang Papua ini itu alam, manusia dan lingkungan itu dia satu. Jadi tidak bisa dia pisah-pisahkan. Jadi ini menjadi satu kesatuan yang harus dijaga, terus digaungkan, disosialisasikan dan dilembagakan dalam lembaga-lembaga resmi. Dan juga negara juga harus mendukung supaya kelestarian lingkungan di Papua itu harus ada. Tidak boleh dieksploitasi habis. Karena nanti kalau dieksploitasi habis dengan ekstrak sumber daya alam, itu akan hilang flora, fauna dan juga akan mempengaruhi iklim dan tidak akan memberikan kehidupan bagi dunia ini. Seperti tadi Pak Prof bilang, kita lakukan sesuatu di sini berarti berdampak kepada manusia yang hidup di planet ini, di belahan dunia lain. Itu yang saya bisa dapat sampaikan. Terima kasih. Berarti termasuk juga berani berkata tidak untuk kebijakan negara yang sebenarnya itu merusak alam begitu ya? Ya sebenarnya tidak boleh. Ya, karena mungkin di tanah Papua yang kita sekarang harapkan untuk berikan kehidupan oksigen. Sekarang orang bicara climate change. Ya. Karena daerah-daerah lain di bumi lain sudah dihancurkan. Hutan sudah habis di Afrika misalnya. Di benua Afrika. Ya tinggal mungkin Amazon dengan Papua. Kalimantan juga sudah dihabisin, sudah dengan kelapa sawit. Sumatera semua sudah habis, komunitas gajah dan lain-lain habis, sudah mulai ini punah. Jadi Papua harus dibuat, boleh kalau boleh jadi tanah Papua dibuat undang-undang untuk konservasi, provinsi konservasi di seluruh tanah Papua supaya kita jaga ini. Luar biasa, berarti itu adalah paradise ya Pak Prof ya? Itu bukan melawan negara, itu sebuah kebijakan yang harus lindungi rakyat karena negara hadir itu untuk rakyat. Sepakat. Ini juga bagian yang tadi saya sempat dengar tadi waktu diskusi tadi yang memang saya coba mengutip lagi dan mencoba untuk mengulas kembali. Menarik Pak Bupati, kalau kita ngobrol banyak ini nanti tidak habis-habis ini ya. Oke, Mbak Dewi silakan Mbak Dewi. Iya, untuk pesan untuk generasi muda, kurangi main game online. Nah itu pesan ya. Lalu timbulkan rasa ingin tahu dan juga pemahaman tentang adat dan istiadat budaya sehingga bisa terjaga dan juga keingintahuan tentang pendidikan tinggi. Karena lihat Pak Profesor, Pak Bupati, semua dengan pendidikan tinggi bisa membuka dan menjadi pemimpin di Papua nanti di masa yang akan datang untuk melindungi alam. Iya. Gitu. Jadi kalau bukan sekarang kapan lagi ya? Iya betul. Kalau bukan kita orang ini siapa lagi? Betul. Betul sekali. Kalau bukan di sini di mana lagi? Di mana lagi? Oh, ada tambahan berarti ya. Dari Manokwari, Papua Barat ya. Baik, sahabat podcast RRI, terima kasih telah bersama kami dalam obrolan penuh makna hari ini dari Timur Indonesia. Kita belajar bahwa menjaga bumi adalah soal hati, soal ilmu dan aksi nyata. Mari terus bergandengan tangan, baik itu masyarakat, pemerintah dan semua pihak, agar warisan alam ini tetap lestari untuk generasi kini dan nanti. Saya Patial Warin, sampai jumpa di episode selanjutnya. Salam lestari dari Timur Indonesia.